Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah panduan strategi yang super krusial. Kita akan menyulap teori-teori TI yang biasanya kaku dan akademis jadi sebuah panduan praktis yang bisa langsung teman-teman terapkan. Kita bakal lihat nih, gimana sih strategi bisnis dan teknologi informasi itu ternyata benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Coba bayangin deh, Anda lagi ada di posisi pemimpin bisnis ini, berdiri persis di persimpangan jalan strategis. Anda dituntut mikir keras, gimana ya caranya pakai teknologi, bukan cuma buat urusan operasional sehari-hari, tapi menjadikannya sebagai senjata kompetitif paling mematikan buat ngalahin lawan. Nah lo, gimana coba cara milih arah yang benar? Biar gak nyasar, ini dia peta jalan yang bakal kita lewati hari ini. Pertama, fondasi strategi bisnis dan TI. Kedua, 3 kerangka kerja keselarasan utama. Ketiga, tantangan dalam keselarasan TI. Dan keempat, mencapai keunggulan kompetitif. Oke, mari kita langsung tancap gas ke bagian pertama. Fondasi strategi bisnis dan TI. Cara paling gampang buat ngebayangin hubungan keduanya tuh kayak gini. Anggap aja kita lagi bawa mobil. Strategi bisnis itu ibarat setir mobilnya. Setir inilah yang nentuin arah, mau dibawa kemana nih bisnis kita, dan kenapa kita milih jalan itu. Nah, di sisi lain, strategi TI adalah mesinnya. Mesin ini yang ngasih tenaga, nyiapin infrastruktur, dan mastiin gimana caranya tujuan tadi bisa beneran jalan secara teknis. Maksud saya, bayangin aja Anda mau balapan, tapi cuma modal pegang setir tanpa ada mesinnya. Ya nggak bakal kemana-mana kan? Jadi intinya di sini, TI itu posisinya sebagai penggerak yang benar-benar strategis. Ini bukan lagi zamannya mikir TI itu cuma divisi yang tugasnya mastiin komputer nyala. Bukan. TI sekarang itu ibarat motor penggerak yang bisa ningkatin produktivitas harian gila-gilaan, bikin pengalaman pelanggan sama brand kita jadi mulus banget, ngedorong inovasi produk tingkat tinggi, dan pastinya mastiin setiap keputusan bisnis Anda itu murni didukung sama data yang solid, bukan cuma sekedar insting tebak-tebakan doang. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu 3 kerangka kerja keselarasan utama. Kita bakal bedah buktinya satu persatu. Nah, model pertama yang mau kita lihat ini namanya Strategic Alignment Model, atau biasa kita singkat SAM. Coba perhatiin deh diagramnya. Yang bikin model ini jenius adalah, dia bisa memvisualisasikan dengan jelas hubungan lintas domain yang rumit banget, yaitu antara strategi eksternal di atas sama infrastruktur internal di bawahnya. Semuanya nyambung, baik dari sisi bisnis maupun TI. Karena diagram tadi mungkin kelihatan agak padat, kita bikin simple aja definisinya. Inti dari SAM itu sebenarnya gini. Rahasia utama buat dapetin efisiensi operasional tertinggi adalah dengan menyeimbangkan 4 hal. Strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur bisnis, dan infrastruktur TI. Keempat roda ini benar-benar harus berputar beriringan. Kalau ada satu aja yang kempes, pasti perjalanannya bakal oleng. Selanjutnya, kita beralih ke model legendaris yang kedua, 5 kekuatan Porter. Coba tanyain ke diri Anda sendiri deh. Dari 5 ancaman eksternal di diagram ini, mana sih yang paling sering bikin perusahaan Anda kewalahan pas ngadepin kompetitor? Justru, disinilah strategi TI yang nyambung sama bisnis benar-benar jadi perisai, sekaligus pedang Anda. TI ini ngebantu banget buat menetralisir ancaman-ancaman tadi loh. Sistem yang hebat bisa jadi benteng buat memitigasi risiko dari pemain baru. Bisa bikin posisi tawar Anda seimbang walau ngadepin pemasok raksasa. Neken biaya efisiensi, dan ujung-ujungnya, nyiptain diferensiasi produk yang bikin jangkauan pasar Anda makin luas. Dan ini dia kerangka kerja kita yang ketiga, value chain atau rantai nilai. Ini ibarat cetak biru yang secara presisi memetakan gimana sih sebenarnya sebuah perusahaan itu ngebangun margin keuntungan akhirnya dari awal sampai ujung. Kalau kita perhatiin langkah-langkahnya, Anda bisa lihat gimana TI itu secara harfiah kayak nyuntikin nilai di setiap tahapannya. Dimulai dari ngoptimasi fungsi pendukung, kayak SDM, terus masuk ke merampingkan aliran aktivitas utama, dari urusan bahan baku masuk, operasi harian, sampai barang keluar, dan berakhir di peningkatan kualitas pemasaran serta layanan pelanggan. Semua rantai ini digerakkan sama teknologi. Tapi tunggu dulu, kita perlu realita cek nih di bagian ketiga, tantangan dalam keselarasan TI. Karena di atas kertas semuanya emang kelihatan gampang. Di dunia nyata pastinya bakal selalu ada gesekan. Anggap aja ini kayak lampu kuning peringatan di dashboard Anda. Ini yang bakal Anda temuin pas bener-bener turun ke lapangan dan nyoba nyambungin setir bisnis dengan mesin TI tadi. Hambatan-hambatan di dunia nyata ini beneran ada dan wajib diantisipasi. Kita ngomongin biaya implementasi yang seringnya selangit dan kompleks banget. Belum lagi resistensi internal atau penolakan dari karyawan yang malas berubah. Terus ada risiko keamanan data sampai ke masalah kurangnya keterampilan teknologi di lapangan. Nah, saya pengen Anda merenung sebentar.
Gimana cara Anda secara personal ngebantu mecahin tantangan finansial, budaya, dan kesenjangan skill ini di dalam tim Anda sendiri? Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, mencapai keunggulan kompetitif. Ini dia hasil akhirnya kalau Anda bisa ngelewatin rintangan-rintangan tadi. Sebagai rangkuman, sekarang ini, pakai TI buat bisnis itu udah bukan lagi sekedar opsi pelengkap. Ini udah jadi kewajiban mutlak kalau Anda mau bertahan hidup. Kalau TI dan bisnis udah benar-benar selaras sejati, investasi TI yang Anda lakuin itu bakal berdampak langsung ke pertumbuhan profitabilitas dan langsung merokatkan daya saing Anda buat menang di tingkat global. Dan itu membawa kita ke satu pemikiran penutup yang kita ambil langsung dari sumber materi kita hari ini. Saya mau menantang Anda dengan pertanyaan provokatif ini. Gimana tepatnya TI bisa ngebantu bisnis Anda buat ngadepin persaingan global yang luar biasa ketat ini? Coba pikirin lagi panduan yang baru aja kita bedah tadi dan bersiaplah buat mengeksekusinya di lapangan. Makasih udah ngikutin sesi penjelasan materi ini bareng saya dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.